hanya karena gigi kopling mengalami patah. Tetapi di Pakistan, satu gigi itu harganya Rp10.000. Untuk mengurangi kerugian kali ini, mereka berencana untuk menyambung pelat baja dengan cara yang sederhana. Tak disangka, setelah serangkaian operasi oleh teknisi, ternyata bisa diperbaiki hingga mirip dengan kondisi saat keluar dari pabrik. Sementara itu, pemilik loader dari Peshawar ini langsung membawa giginya ke bengkel perbaikan, siap untuk meminta teknisi melihat apakah bisa diperbaiki. Setelah pengukuran sederhana menggunakan penggaris baja, teknisi bersiap untuk menyambung pelat baja berbentuk lingkaran ini, yang tidak hanya menyelesaikan masalah pengelasan yang tidak kuat, tetapi juga bisa menyambung poros yang patah. Karena pelat baja yang disiapkan perlu disesuaikan dengan lubang yang ada. Posisi lubang dari pabrik akan mempengaruhi proses penyambungan. Sisa-sisa potongan hanya dapat dipotong seluruhnya. Mengambil diameter luar tabung poros sebagai referensi pemrosesan. Sumber luar terus dipotong dan diperkecil hingga sebanding dengan diameter luar tabung poros. Meskipun ketebalan pelat baja relatif mudah disambung, namun untuk menjaga tabung poros tetap terpusat dan tertanam, perlu pemrosesan ulir penyambungan agar lebih melekat pada pelat baja. Sekalipun dinding bagian dalam tidak dapat dilas, ia masih dapat menahan tekanan. Setelah ulir luar laras poros diproses, langkah berikutnya adalah memproses pelat baja bundar. Master menggunakan alat pemutar untuk menandai pusat lingkaran secara langsung. Setelah bagian tengah pelat baja dilubangi, permukaan pelat baja diproses menjadi rata dan halus untuk memperbaiki hasil. Saat permukaan lengkung dinding bagian dalam disesuaikan dengan permukaan datar, perbandingan dengan diameter luar kepala poros menjadi penting. Ini menentukan jika keduanya pas sempurna. Hanya jika diameter lubang dan diameter luar poros sangat cocok, ulir dalam yang diproses pada pelat baja baru bisa berfungsi dengan baik. Setelah pelat baja disambung, ahli juga harus menyelesaikan masalah penyambungan dengan gigi kopling. Karena lubang terputus masih tersisa di gigi, dan pelat baja harus pas dengan lingkar dalam gigi. Ahli hanya bisa memperbesar lubang dengan bor. Diameter gigi harus sama dengan pelat baja yang tersisa, dan permukaan lengkung tidak boleh tertinggal di gigi. Sehingga ahli perlu mengendalikan alat potong, mencegah pemotongan berlebihan. Kita akan gunakan jangka besar untuk perbandingan. Langkah selanjutnya adalah menyambungkannya dengan pelat baja. Meskipun sang master menggunakan metode ketukan yang sederhana dan kasar untuk menyambung, namun kekuatan masing-masing palu akan memengaruhi levelnya. Agar tabung poros yang disambung tetap vertikal pada sudut 90 derajat, perlu menggunakan penggaris baja untuk membandingkan celahnya. Ketuk di tempat yang terdapat penyimpangan hingga pas dengan penggaris baja tanpa celah. Karena lingkar dalam gigi kopling terputus memiliki lubang, tanpa cetakan lubang, gunakan kardus bertanda cat, pahat memotong garis tengah. Ini menandai titik tengah langkah berikutnya, tanpa penyimpangan posisi lubang, agar tidak terjadi penyimpangan pada posisi lubang gigi. Setelah sang ahli membandingkan jarak lubang dengan memukul, langkah pertama adalah menggunakan bor kecil untuk membuat lubang tengah, kemudian menggunakan bor yang lebih besar untuk memperlebar lubang tersebut, sehingga kita bisa mengembalikan posisi lubang asli gigi. Nah, ini adalah gigi kopling loader yang patah. Jadi, hanya dengan menyambung sepotong pelat baja, perbaikan ini sudah selesai.